Mulai, silakan. Tes. Suara Ya, saya terdengar, Pak? jelas, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, jadi kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisis bisnis dan akuntansi dari PT Kimia Farma. Sebelumnya kenalan dulu. Tadi anggota kelompok kami itu ada saya, Iren, Amelia, Aza, Nadila, Reza, Rumiris, dan Suwandi. Oke, next. Nah, jadi kita mau bahas di yang segitiga yang pertama ini dan yang kedua, yaitu yang Business Environment Analysis dan Accounting. Jadi kita nanti mau bahas industri analisis, Business Environment Analysis, Strategi, dan Accounting. Next. Nah, jadi di industri analisis dulu, kita mau overview terkait dengan industri yang akan kita analisis. Jadi kita mau overview industri farmasi. Nah, awal mula industri farmasi itu ada sejak tahun 1200-an dan mulai berkembang di Indonesia itu pada tahun 1817. Industri farmasi ini terus mengalami perkembangan dengan didukung oleh berbagai penemuan di bidang lain. Hingga saat ini eksistensi sektor farmasi di dunia cukup tinggi. Sedangkan industri farmasi modern sendiri itu ada tahun 1897. Oke, next. Terus kalau industri farmasi di Indonesia sendiri itu diawali dengan berdirinya pabrik farmasi pertama yang didirikan di Bandung pada tahun 1896, yaitu pabrik Kina. Industri farmasi terus berkembang, di mana perkembangannya cukup signifikan bagi perkembangan industri farmasi, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang PMA tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968 yang mendorong perkembangan industri farmasi di Indonesia hingga saat ini. Bahkan saat ini Indonesia merupakan pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN. Ekspor obat Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, meskipun nilainya relatif belum besar, yaitu sekitar 5% dari total penjualan industri farmasi. Ini berarti terbuka peluang bagi industri farmasi untuk mengembangkan ekspor di pasar ASEAN. Oke, next. Nah, ini ada pemain industri farmasi di Indonesia. Ini ada 10 perusahaan. Di mana yang menguasai nomor 1 di sini adalah Kalbe Farma dengan pangsa pasar 6,5%. Terus berikutnya bisa kalian lihat sendiri, ada beberapa perusahaan-perusahaan, dan Kimia Farma itu ada di urutan nomor 6 dengan pangsa pasar 2,5%. Oke, next. Terus sekarang kita bahas profil Kimia Farma. Kimia Farma itu didirikan tahun 1817 oleh Hindia Belanda. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemical Handel, ya gitulah pokoknya susah. Terus tahun 1971 itu berubah menjadi perseroan terbatas, PT Kimia Farma Persero. Dan tahun 2001 mencatat saham perdana untuk publik dengan kode emiten KAF. Jadi pada tahun 2001 namanya udah berubah jadi PT Kimia Farma Tbk. Di mana komposisi sahamnya sekitar 90% dimiliki oleh pemerintah dan sekitar 10% milik publik. Terus ini ada 6 anak perusahaan Kimia Farma, yaitu PT Kimia Farma Trading and Distribution yang bergerak di bidang layanan industri, distribusi, dan perdagangan produk kesehatan. Terus yang kedua PT Kimia Farma Apotek yang menyediakan layanan apotek, klinik kesehatan, laboratorium klinik, dan optik. Terus PT Sinkona Indonesia Lestari yang memproduksi kina, garam, dan turunannya. Ini adalah satu-satunya perusahaan Indonesia yang memproduksi kina. Terus Kimia Farma Dawa itu adalah anak perusahaan Kimia Farma yang resmi beroperasi di Arab Saudi. Terus ada PT Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia. Itu adalah kerjasama dengan skema joint venture antara PT Kimia Farma dengan Sungwon Pharmacopeia Ltd dari Korea Selatan. Maaf lah. Terus yang terakhir adalah PT Papros Tbk yang memproduksi lebih dari 284 macam obat. Terus next.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang persaingan antar perusahaan. Ini kita ada 3 pokok bahasan, ada persaingan antar perusahaan, ada substitusi, ada ancaman munculnya kompetitor baru, substitusi produk dari perusahaan, bargaining power of consumer, sama bargaining power of suppliers. Next. Persaingan antar perusahaan. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu merupakan industri farmasi di Indonesia itu merupakan memegang peran penting dalam kesehatan di Indonesia. Selain itu juga didukung oleh kondisi Indonesia yang merupakan negara terpadat keempat di seluruh dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Terus di Indonesia saat ini terdapat 205 perusahaan farmasi, di antaranya 198 perusahaan yang masih aktif, termasuk 33 perusahaan PMA dikuasai oleh swasta. Kimia Farma merupakan perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Kimia Farma memimpin pasar bisnis apotek domestik dengan membuka lebih dari 300 gerai di seluruh Indonesia. Tahun 2016 sendiri, perusahaan Kimia Farma mendapat penghargaan 2 kategori sekaligus, yaitu drugstore dan OTC pharmaceutical. Next. Selain Kimia Farma yang mendapat penghargaan 2 kategori sekaligus, ada juga perusahaan industri farmasi, yaitu Kalbe Farma yang menduduki yang menguasai industri farmasi di dunia itu di Indonesia itu mendapat 2 kategori juga, ada OTC pharmaceutical dan ethical pharmaceutical. Nah, di sini Kimia Farma dan Kalbe Farma merupakan perusahaan farmasi yang memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya keduanya sama-sama memproduksi suatu obat gitu. Sehingga keduanya bersaing satu sama lain untuk menguasai pangsa pasar di industri farmasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Kimia Farma menduduki posisi ke-6, sedangkan Kalbe Farma menduduki posisi pertama dengan pangsa pasar 6,5%. Kemudian persaingan yang dihadapi Kimia Farma itu ada strategi variasi produk yang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan Kalbe Farma, terus kinerja yang kokoh, serta perkembangan dan kemajuan teknologi. Next. Terus ancaman kompetitor baru. Persaingan kompetitif dalam industri farmasi tidak menutup kemungkinan munculnya ada pesaing baru. Karena industri farmasi cukup strategis dan diperkirakan akan terus berkembang. Kimia Farma terus melakukan inovasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitasnya. Dengan segala upaya yang dilakukan Kimia Farma, diharapkan mampu menguasai pangsa pasar industri farmasi di Indonesia. Ancamannya ada beberapa. Yang pertama, ancaman masuknya kompetitor bisa dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada pesaing sebagian besar menyediakan variasi produk yang beragam, meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat SDM. Inovasi Kimia Farma dalam menghadapi kompetitor dan meningkatkan pangsa pasar itu dengan cara melakukan perluasan pasar healthcare dengan menghadirkan klinik dan apotek yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga melakukan konsolidasi dengan perusahaan lain, salah satunya yaitu Indofarma. Next. Selanjutnya ada ancaman dari produk substitusi. Seiring berjalannya waktu, penyakit kini makin beragam dan kesadaran masyarakat untuk berobat Produk substitusi atau pengganti itu diantaranya adalah obat-obatan tradisional yang diolah dari alam.
Di sini kelebihannya, biayanya terjangkau, kemudian tidak ada efek samping, atau efek sampingnya itu tidak sebesar yang diolah dengan bahan kimia. Kemudian diyakini bisa menyembuhkan untuk beberapa orang, termasuk orang-orang dengan usia lanjut. Namun di sini obat tradisional ini memiliki beberapa kekurangan. Ada yang pertama itu dia tuh kurang efisien karena harus mengolahnya terlebih dahulu, yang biasanya membutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan membeli obat yang sudah jadi. Kemudian tidak semua penyakit bisa sembuh total hanya dari bahan-bahan alami karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh masyarakat awam. Oke, next. Sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, bargaining power of customer. Yang pertama adanya kenaikan penjualan sepanjang tahun 2019. Jadi dari segmennya penjualan lokal dari PT Kimia Farma ini masih mendominasi hingga 9,21 triliun atau setara dengan 97,7%. Dan sebesar 190 miliar berasal dari penjualan luar negeri. Adapun di lokal itu penjualan pihak ketiga itu mencapai 7,96 triliun dan penjualan pihak berelasi mencapai 1,25 triliun. Jika dilihat dari lini produknya, penjualan produksi pihak ketiga lebih mendominasi pasar dibandingkan dengan lini penjualan produk entitas. Next. Bargaining power of supplier. Pada tahun 2019, pemerintah berencana membentuk perusahaan induk atau holding BUMN farmasi. Ada tiga BUMN yang akan kayaknya nih bukan dulu ya. Jadi ada tiga PT atau perusahaan yang akan digabungkan oleh BUMN yang akan menjadi satu perusahaan yang bernama yang akan di bawah naungan oleh BUMN farmasi, yaitu Bio Farma atau Persero, PT Kimia Farma Tbk, dan PT Indofarma Tbk. Adapun tujuan holding ini adalah untuk agar kinerja BUMN farmasi itu lebih kuat dan mempermudah akses terhadap investasi yang berujung pada ekspansi bisnis. Ketiga perusahaan di holding itu bertujuan juga untuk agar lebih bertanggung jawab dalam penanganan vaksin dan distribusi vaksin guna mencegah pandemi COVID-19 ini. Adapun saham swasta atau jasa pendukung juga memberikan keuntungan signifikan seperti PT Itama Ranoraya Tbk, PT KB Farma Tbk, PT Piridam Farma Tbk, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido. Next. Selanjutnya adalah strategi analisis. Yang pertama di sini ada cost leadership. Jadi tujuan utama strategi cost leadership ini adalah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasi. Hal ini berhubungan erat dengan ukuran kinerja keuangan jangka pendek. Strategi cost leadership ini lebih berfokus pada kinerja keuangan jangka pendek sebagai ukuran kinerja manajerial. Di sini PT Kimia Farma melakukan pengembangan bisnis dengan melakukan transformasi secara besar-besaran, mulai dari visi misi hingga budaya perusahaan, dan juga meningkatkan SDM, menetapkan budaya perusahaan. Contohnya di sini pertama meningkatkan SDM. Jadi ketika meningkatkan SDM seperti misalnya adanya sistem grading untuk membuat setiap karyawan itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tingkatan lebih tinggi, dan juga mengasah talent dilakukan juga sebagai bagian dari pengembangan untuk karyawan tersebut. Selanjutnya itu ada menetapkan budaya perusahaan. Jadi PT Kimia Farma ini menetapkan budaya perusahaan yang merupakan nilai-nilai inti dari perusahaan PT Kimia Farma itu sendiri, yaitu ada ICARE, artinya
inovatif, customer first, accountable, responsible, dan eco-friendly yang menjadi acuan atau pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk berkarya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, product differentiation. Product differentiation itu produk-produk lain yang diproduksi Kimia Farma untuk melengkapi dan mengembangkan bisnisnya. Yang pertama ada skincare dan make up. Kimia Farma mengeluarkan produk skincare berupa bedak Mars Venus Loose Powder, toner Venus Facial Wash, dan Venus Cleansing Milk. Lalu selanjutnya ada produk minyak telon dan minyak kayu putih. Minyak telon yang diproduksi oleh Kimia Farma diberi brand Phytocare, begitu juga dengan minyak kayu putihnya. Lalu ada bedak gatal seperti Salicyl. Selanjutnya ada SWOT. Yang pertama strength. Strength pertama itu produk Kimia Farma mudah ditemukan. Dapat ditemukan di berbagai gerai di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada memiliki banyak apotek dan klinik. Lalu ada banyak produk Kimia Farma yang menjadi inovator. Kimia Farma juga memiliki 10 pabrik di Indonesia. Lalu selanjutnya obat generik lebih murah dan disukai oleh masyarakat. Selanjutnya menguasai perdagangan Kina di dunia juga. Kelemahannya yang pertama kemasan Kimia Farma tidak menarik dan tidak bervariasi. Dan produknya juga kurang bervariasi. Selanjutnya opportunities, yaitu adanya pandemi yang mengharuskan masyarakat lebih waspada pada kesehatan. Selanjutnya ada Kimia Farma dapat mengembangkan apotek dan kliniknya. Lalu saham KF juga terus naik. Kecenderungan berkembangnya sistem penanganan kesehatan yang wajar. Selanjutnya threat, yaitu adanya kompetisi internal. Adanya krisis ekonomi, memiliki banyak kompetitor besar, dan legal system belum dapat menanggulangi obat palsu, sehingga masih banyak obat palsu yang beredar. Selanjutnya itu ada accounting analysis. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini dijelaskan juga nggak ya, Pak? Nggak usah, Mbak. Nanti untuk kelompok 1 aja yang jelasin untuk accounting analisis minggu depan. Oke. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau komen? Atau mau tanya? Atau mau mendalami? Atau mencari info terkait dengan yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi? Kami persilahkan. Izin bertanya, Pak. Mas. Saya Jidan, Pak, dari nomor 17. Mau nanya sih, Pak. Kan buat tugas ini juga. Tadi sih saya lihat terkait SWOT juga nantinya, sama juga nanti sih ke arah accounting analisisnya juga. Kita tuh patokan kita ini, Pak, laporan keuangannya kita pakai laporan keuangan yang paling update, di mana itu berarti kuartal kedua kalau nggak salah, atau kita pakai laporan keuangan dari tahun 2019 saja yang ngaruhnya nanti ke segala aspek-aspek kayak berita-beritanya. Kalau misalnya kita pakai 2020 kan berarti kita menyesuaikan keadaan pandemi sekarang, atau kita pakai 2019 dengan keadaan Kimia Farma di 2019 gitu, Pak. Iya. Saya sih cenderungnya 2019 itu baseline-nya ya. Artinya kemudian sama kayak kemarin saya itu nyusun ngajar bimbing KTTA. KTTA kakak kelas kalian itu juga base-nya itu laporan keuangan 2019. Tapi kemudian ada additional informasi yang saya minta untuk disiapkan atau disajikan di dalam
KTT itu dalam hubungannya dengan pandemi gitu. Artinya sampai dengan semester 1 2020 itu kan laporan keuangan pasti sudah rilis dan pasti trennya akan mengalami perubahan signifikan. Makanya saya sih mikirnya dalam kondisi normal pasti dia akan pengen melihat sisi lain dari dampak pandemi ini di dalam laporan yang direfleksikan di dalam laporan keuangan satu semester ya, semester 1. Jadi kalau saya mintanya based on-nya dari sampai dengan 2020 semester 1 gitu. Jadi laporan keuangannya nanti kalau komparasinya pasti kan kalau kalian membuat komparasi kan dari tahun ke tahun gitu, dari tahun 2019 dan 2018. Tapi mungkin untuk yang posisi sampai dengan semester 1 2020 itu seperti additional information aja terpisah. Ya bukan terpisah ya, tapi ada penjelasan sedikit terkait dengan posisi sampai dengan 2020. Karena kalau nanti kalian pakai evaluasi based on dari semester kan nggak bisa tuh nanti selanjutnya. Jadi memang menurut saya dasar analisisnya untuk perbandingan dari tahun ke tahun gitu, dari 2018 2019 karena nanti kan kalian pakai analisis juga perbandingannya. Jadi tapi additional informasinya harus memuat posisi sampai dengan semester 1 2020. Jadi pasti dia akan terdampak signifikan karena pandemi ini. Nah, dampaknya itu apa, dampak ke arah positif atau ke arah negatif kan kita nggak tahu. Saya nggak tahu, bukan kita ya. Karena di sisi kesehatan, dari sisi sektor kesehatan sebenarnya kan mempunyai seharusnya mempunyai arah yang dari sisi indikator keuangannya ya seharusnya tidak terlalu terdampak karena mereka juga yang akan menjadi pioner untuk penyelesaian COVID ini gitu. Jadi apalagi Kimia Farma ya, Kimia Farma dia sebagai holding, salah satu dari holding farmasi itu, jadi seharusnya dia mempunyai tren yang tidak mengalami perubahan signifikan bila dibandingkan dengan segmen industri yang lain gitu, dari sisi dari apakah dia konstruksi dan sebagainya. Kalau yang lain kan jelas itu utilities itu pasti hancur, terus kemudian retail pasti hancur, terus kemudian konstruksi pasti hancur. Tapi nggak tahu saya farmasi itu butuh analisis lihat lagi kalau farmasi karena saya memang belum lihat. Tapi baseline-nya saya sih melihat dari 2019 dan 2018 untuk perbandingannya. Terus kemudian nanti kalian additional informasi, additional analisis saja yang untuk posisi sampai dengan semester 1 2020. Gitu aja, Mas. Siap, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Dari materi yang disajikan tadi, dari kelompok 4. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, Mas. Nama saya Noval dari nomor urut 16. Sebenarnya tadi saya agak bingung sama materi kelompoknya yang tentang bargaining proses, bargaining itu. Jadi kan ada data penjualannya ke pihak ketiga dan pihak berelasi. Nah, itu perbedaannya apa ya, Pak? Nah, itu yang bisa jawab itu kelompok 3, kelompok 4 yang sudah membuat analisisnya. Silakan kelompok 4 menjelaskan kalau yang membedakan pihak ketiga dan pihak yang berelasi. Penjelasannya seperti apa? Seharusnya ada di penjelasan di catatan laporan keuangan ya. Atau kalian coba di browsing untuk apa yang terminologi dari pihak ketiga dan pihak berelasi. Kelompok 4 dulu deh biar yang jawab. Ada penjelasannya kah? Sebentar, Pak. Oh iya, silakan.
izin menjawab pertanyaan dari Nova. Jadi kalau dari yang saya baca dari laporan keuangan itu, kalau pihak berelasi itu orang atau perusahaan yang terkait sama si perseroannya itu. Jadi itu tuh ada bisa ada keluarga terdekat yang punya relasi sama si perseroan tersebut. Kalau misalnya pihak ketiga itu pihak-pihak yang bekerja sama perusahaannya, itu kayak supplier dari perusahaannya, atau juga misalnya ada kerjasama marketing sama perusahaan lain kayak gitu, Pak. Oke. Mas Novel? Oke, sudah cukup menjawab, Pak. Terima kasih. Nah, ini coba kalau di sini PSAK 7, pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Nah, pengertiannya, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. Dalam pernyataan ini diuji sebagai entitas pelapor. Suatu individu atau entitas dapat diklasifikasikan sebagai pihak berelasi jika dia memenuhi hal-hal yang ditentukan definisi pihak-pihak yang berelasi di dalam PSAK 7. Nah, nanti kalian lihat PSAK 7 kriteria dari pihak-pihak yang dikategorikan sebagai pihak-pihak yang berelasi itu apa gitu. Coba lihat nanti ya. Nah, secara sederhana pemahamannya seperti itu, tetapi kemudian detailnya harus dilihat karena ini konteksnya di accounting. Nanti berarti harus lihat di regulasinya sebagai yang merefer dalam hal ini PSAK 7 untuk pihak-pihak yang berelasi keterangannya. Kalau pihak ketiga itu ya sebenarnya ya kayak supplier, terus kemudian ya pihak-pihak yang kemudian berhubungan dengan perusahaan yang terkait dengan transaksi bisnisnya. Nah, tetapi ya tidak mempunyai kontrol, ya perusahaan tidak mempunyai kontrol atas perusahaan-perusahaan atas mereka gitu loh. Beda kalau pihak yang berelasi, kalau berelasi itu kayaknya kalau nggak salah itu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain. Bisa jadi seperti antara transaksi antara anak dan induk perusahaan. Kalau tadi yang ditayangkan, dia perusahaan kimia farma ini mempunyai ada beberapa anak perusahaan. Nah, mereka itu dikategorikan sebagai pihak-pihak yang berelasi sebenarnya. Artinya kimia farma mempunyai kontrol atas pengelolaan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, beda kalau dia supplier kimia farma nggak mempunyai kontrol gitu, nggak punya. Misalkan supplier materialnya gitu ya memang dia tidak mempunyai kontrol. Ya dia independen gitu. Independen artinya terpisah antara bisnis. Ya hubungan mereka hanya bisnis to bisnis gitu. Tidak ada relasi ikatan yang kemudian bisa menyambungkan mereka. Mereka hanya hubungannya lebih ke dari sisi bisnis ke bisnis saja, gini bisnis to bisnis saja. Nah, kalau kayak berelasi seperti hubungan anak kan istilahnya nanti ada implikasinya di transaksi gitu, transaksi di pencatatan ya, karena ada transfer pricing. Nggak tahu saya kalian di akuntansi perpajakan mungkin sudah diajari untuk transfer pricing seperti apa transaksi antara anak dan induk. Nah, itu ada implikasi jika itu terjadi gitu. Ada implikasi yang harus dilakukan adjustment jika transaksi antara hubungan berelasi itu terjadi. Nah, itu yang sementara saya tangkap terkait dengan yang membedakan antara pihak ketiga dan pihak yang berelasi. Itu Mas Naufal. Baik, Pak. Nanti dicek di PSAK 7 kalau kalian istilahnya curious lebih di dalam terkait dengan penjelasan atas pihak apa yang kategorinya pihak-pihak yang berelasi dan transaksi antara perusahaan dan pihak yang berelasi. Oke, itu ada penjelasan. Ada pertanyaan yang lain?
Belum ada. Kalau belum ada, saya coba untuk men-highlight ya. Sebenarnya ini kan kebetulan masih dalam bentuk PPT. PPT jadi masih potensi untuk kalian kembangkan di narasi laporannya nanti. Jadi itu adalah poin-poinnya. Sebenarnya poin-poinnya sudah, menurut saya sudah apa ya, sesuai ya dengan bahan-bahan yang sudah kita diskusikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, struktur-struktur dari bagaimana kita mengidentifikasi atas analisis bisnis dan lingkungan bisnis dari perusahaan. Gitu. Nah, memang tinggal kedalaman dari materi yang akan kalian laporkan nanti yang mungkin saya perlu melihat lebih jauh karena memang tadi kan masih dalam bentuk poin-poin presentasi. Nah, yang harus dipastikan sebenarnya yang pertama bahwa nanti laporannya itu jangan terlalu wordy gitu, jangan terlalu banyak kan. Artinya ada kombinasi antara kalimat dan kemudian kalian kasih data-data yang relevan gitu. Karena tadi saya lihat bagus di awal sudah ada istilahnya informasi historinya gitu, historinya sampai kemudian di Indonesia seperti apa. Cuman kemudian yang saya belum lihat tadi kondisi di dunia seperti apa, itu yang kondisi secara lebih luas seperti apa. Karena kalau strukturnya kan nanti kita coba lihat yang di presentasi terkait dengan mind map yang saya submit di Google Classroom kemarin. Itu kan ada strukturnya lebih ke secara luas, terus kemudian skopnya diperkecil, terus kemudian skopnya sampai ke wilayahnya semakin mengecil sampai ke Indonesia, sampai ke kemudian di lingkup perusahaan itu sendiri. Jadi secara garis besar dibuat, secara general dibuat, skopnya yang lebih luas, kemudian mengecil sampai ke tataran yang lebih sempit di Indonesia levelnya, terus kemudian disambung ke perusahaannya. Nah, tadi menarik, sudah dijelaskan segmennya, market share-nya sudah dijelaskan. Cuman agak menyambung bahwa informasi terkait holding tadi sudah disampaikan, tetapi bagaimana kemudian implikasinya di dalam struktur market share dan struktur bisnis perusahaan, itu yang mungkin juga nanti perlu kalian narasikan di dalam laporan yang harus disiapkan. Karena kan holding farmasi kan sudah, kalau nggak salah di laporan keuangannya, tadi saya diskusi dengan kelas sebelumnya, di laporan keuangan kalau nggak salah sudah menjadi porsi kepemilikannya sudah tidak di pemerintah lagi, tetapi di dalam ke holding Bio Farma. Jadi holding farmasi, kalau saya nggak tahu laporan keuangannya, nanti kalian lihat lagi laporan keuangannya, ke porsi kepemilikannya sudah masih di pemerintah atau sudah ke Bio Farma. Nah, kalau ke Bio Farma sebagai holding berarti posisinya dia sudah holding, sudah dilaksanakan holding untuk farmasi. Jadi kalau statusnya masih pemerintah, persentase pemegang sahamnya 90%, itu berarti posisinya masih belum ada holding farmasi. Itu. Terus kemudian market share-nya tadi berapa? 2,5% ya market share-nya, masih kalah dengan Bio Farma. Tapi ada narasi tadi kalau nggak salah sudah ada mereka mengakuisisi Papros, artinya bisa jadi market share-nya mereka akan lebih besar gitu, nggak cuma 2,5%. Artinya market share dari Papros juga harusnya menjadi
masuk di dalam market set mereka gitu. Kalau mereka memang sudah mengakuisisi Papros ya kalau nggak salah ya tadi narasinya ya. Nah, itu nanti diperbaiki narasi strukturnya ya. Tapi saya lebih cenderung nanti ada semacam informasi dalam bentuk grafik atau tabel sehingga laporan yang disusun tidak plain hanya deskripsi saja. Jadi dia akan menjadi lebih sesuatu yang lebih menarik. Kalau saya harapannya sih seperti itu. Jadi biar lebih informatif lah dan eye-catching gitu. Itu dari analisis sekilasnya, terus kemudian SWOT-nya. SWOT-nya mungkin harus diperkuat dengan informasi-informasi yang lebih kuat ya, artinya lebih mendasar. Karena memang analisis SWOT-nya itu kita butuh. Dalam menyusun analisis SWOT itu sebenarnya kita butuh dasar, artinya sebelum kita mengatakan bahwa ini menjadi sebuah kekuatan atau kelemahan atau ini sebuah potensi atau sebuah ancaman gitu. Jadi memang kalau saya boleh bilang analisis SWOT itu justru sebuah analisis yang berat gitu sebenarnya ya, tapi nggak tahu orang selalu menggunakan analisis SWOT gitu, analisis SWOT. Nah, tinggal kalau yang benar analisis SWOT itu harus didukung dengan data yang relevan sehingga kemudian kita bisa menjustifikasi bahwa ini menjadi sebuah potensi atau tantangan atau ancaman atau hambatan gitu atau peluang gitu. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah menyusun analisis SWOT. Ada beberapa tadi sudah diinformasikan sih sebenarnya, cuman nanti saya minta itu juga dinarasikan di dalam laporan yang sedang disusun. Untuk SWOT-nya seperti itu. Ada mau nanggapi dari kelompok 4? Kalau saya ya kita akan diskusi aja, nggak masalah. Kalau sekilas saya sudah. Tinggal bagaimana nanti kalian mentranslasikan di dalam laporan yang kalian submit, ya itu yang menjadi PR sendiri. Dan jangan lupa nanti di dalam laporannya kalian susun tugas dari masing-masing anggota kelompok. Jadi memang karena ini posisinya offline, jadi kan posisi dari masing-masing anggota kelompok, dia yang mendalami materi apa, dia yang menyiapkan apa, itu nanti saya minta untuk dijelaskan ya, ada penjelasannya, dia posisi dia di apa dan menyiapkan apa gitu, dari masing-masing anggota kelompoknya. Bisa jadi kalau tadi yang disampaikan analisis lingkungan bisnisnya kan berarti porsinya akan berbeda-beda gitu, dari Mbak ini menyiapkan analisis lingkungan bisnis dari sisi apa, terus kemudian nanti kalau analisis akuntansi apakah kemudian sama-sama, ya bisa jadi sama-sama. Terus kemudian nanti analisis laporan keuangannya tinggal nanti kita lihat, bisa jadi kalian akan mengerjakannya diskusinya sama-sama, tapi yang analisis laporan keuangan kan karena ini lebih kompleks nanti di aftermath, jadi kalian butuh diskusi lebih banyak untuk itu. Tapi kalau yang ini masih sebatas dalam bentuk narasi, ya kalian bisa bagi proporsi dari masing-masing anggota kelompok gitu. Jadi tinggal ada yang menjahit gitu aja kan, menjahit dan menyambung dalam sebuah laporan. Itu untuk terkait dengan materi narasi analisis lingkungan bisnis. Sebelum saya nyambung, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya ambil chargernya dulu sebentar ya. Chargernya kok mau habis baterainya.
saya coba kita diskusikan sama-sama. Ya, coba. Pak, ya, izin gimana Mbak bertanya. Vika? Mbak. Gimana Mbak? Mungkin beberapa maksudnya sering merhatiin Pak tentang harga sahamnya Kimia Farma sama Kalbe Farma. Ya. Nah, dalam beberapa situasi seringkali Kalbe Farma itu sahamnya tetap naik, sementara Kimia Farma itu turun Pak, dan turunnya lumayan jauh. Kira-kira ini disebabkan sama strateginya yang salah atau gimana ya Pak? Karena biasanya kalau misalnya sahamnya banking, kalau lagi IHSG-nya turun, biasanya banking itu rata-rata semuanya turun atau sahamnya rokok. Trennya harusnya semuanya inline semua ya Mbak ya, searah semua gitu kan, turun semua atau naik semua gitu ya. Nah kalau yang Kimia Farma sama Kalbe ini beda gitu atau gimana? Halo? Iya Pak, iya Pak, seringnya itu Kimia Farmanya itu turun, tapi Kalbe Farma itu dalam situasi apapun lebih sering naik gitu Pak. Oh gitu ya, lebih relatif dia lebih stabil lah ya. Iya. Oke, jadi ya kadang yang mempengaruhi harga saham itu kan macam-macam ya Mbak. Artinya informasi-informasi yang bisa berpengaruh terkait ke harga saham. Yang pertama isunya seperti ini. Kalbe itu dia 100% dari swasta ya, dari luar ya. Artinya tidak ada porsi government di sana gitu. Artinya memang seharusnya kondisi harga saham mereka itu gimana cara ngomongnya, lebih merefleksikan kondisi dari mereka secara real bila dibandingkan dengan Kimia Farma. Kenapa? Karena Kimia Farma ada porsi kepemilikan pemerintah. Porsi kepemilikan pemerintah itu kan seharusnya itu membuat harga dari saham itu lebih, tapi enggak juga Mbak, karena memang ya terlepas dari apapun, government itu kan enggak tidak berdampak langsung ke dalam harga saham harian karena memang kalau kita melihat case-nya misalkan saham-saham di perusahaan konstruksi itu kan dia juga mayoritas BUMN gitu loh, walaupun ada porsi. Tapi mereka juga ketika mereka down ya even mereka punya government juga enggak kemudian mereka akan tetap bertahan gitu. Nah, jadi memang yang pertama saya lebih melihat dari sisi peran dari sektor private di sana gitu loh. Kalau yang Kalbe itu Kalbe Farma itu lebih fully private, artinya mereka lebih terdisclose dengan kondisi seperti itu, jadi volatilitas saham mereka itu lebih terekspos. Nah, kalau dia trennya stabil, berarti sebenarnya memang
kondisi dari Kalbe itu relatif lebih baik bila dibandingkan dengan Kimia Farma. Kondisinya dengan kondisi mereka fully terekspos, kontrol dari kontrol dari sektor privat itu lebih banyak. Tentunya informasi akan lebih terdisclose dan kondisi internal di perusahaan itu akan lebih terrefleksikan dengan tepat di kondisi harga saham. Nah, dengan kondisinya mereka yang stabil, tadi kalau menurut informasi Mbak Vika, berarti memang mereka dalam kondisi yang memang fine, gitu, bagus. Dan saya boleh bilang mungkin kondisinya mereka akan lebih bagus bila dibandingkan dengan Kimia Farma. Gitu. Tinggal itu dari sisi analisis fundamentalnya ya Mbak, ya, dari sisi kondisi. Kalau kita melihat dari sisi indikator-indikator internal di dalam performa keuangan mereka. Akan tetapi kadang kan di market itu ada informasi-informasi yang juga bergerak tidak berdampak secara langsung dengan sektor gitu loh. Kalau tadi dibilang satu sektor naik semua, satu sektor turun semua, bisa jadi ini parsial gitu loh. Nah, informasi-informasi itu kadang sifatnya hanya di masing-masing perusahaan gitu loh. Misalkan ada informasi yang sifatnya membuat kontrol dari pemerintah itu jauh lebih kuat, pasti membuat nilai harga saham itu akan menjadi turun. Biasanya ya, karena memang dengan kuatnya kontrol pemeriksa, penguatan kontrol pemerintah di dalam porsi kepemilikan di perusahaan, tentunya porsi saham minoritas akan terdilusi. Nah, kalau terdilusi berarti ekspektasi investor akan melihat ini akan menjadi sebuah perusahaan yang balik lagi akan menjadi fully kontrol dari pemerintah dan bisa jadi peran dari pemilik saham minoritas itu dikurangi gitu. Nah, itu biasanya akan menurunkan harga saham perusahaan. Nah, selain itu juga karena orang melihat investasi di pasar saham itu tidak murni long term investment, tetapi juga mereka ada juga capital gain di sana, bagaimana mereka mengambil keuntungan secara capital gain dalam jangka pendek, sehingga itu juga yang bisa menyebabkan volatilitas harga saham dari masing-masing emiten. Gitu. Jadi kalau di generalisir memang kita harus melihat secara jangka panjang gitu, trennya seperti apa, ditarik garis tren, data historisnya seperti apa, terus kemudian baru kemudian kita bisa melihat secara lebih fundamental kalau kita mau melakukan analisis fundamental. Tapi kalau analisisnya harian, teknikal, ya orang lebih ke buy and sell gitu aja, jual beli dengan melihat ada capital gain di sana. Dan karena nominalnya lebih sedikit yang ditradingkan, tadi yang disampaikan hanya 9% dari porsi kepemilikan saham itu yang dikuasai oleh pihak eksternal, tentunya jumlah yang diperdagangkan semakin sedikit, perubahan sedikit itu juga akan berdampak signifikan gitu. Jadi kalau jumlah sedikit tapi kemudian digerakkan itu kan akan lebih kelihatan jika dibandingkan dengan jumlah banyak tapi juga digerakkan gitu loh. Istilahnya lidi diikat kecil atau sama lidi diikat besar, itu sama-sama digoyang kan dampaknya itu lebih terasa lidi yang diikat kecil gitu loh. Nah, itu gambarannya seperti itu. Sama-sama terdampak misalkan, tetapi karena size-nya itu banyak, dia tidak relatively lebih stabil bila dibandingkan dengan size-nya sedikit. Analisis saya sih sementara itu Mbak Vika, analisis saya sederhana. Karena kalau kita mau melihat analisis lebih fundamental, berarti kita harus lebih melihat
seluruh data daily-nya, data market share-nya, data tren harga sahamnya dalam mungkin 1 tahun atau 2 tahun, sehingga kemudian kita baru bisa menyimpulkan bahwa saham dari Kimia Farma itu lebih volatile bila dibandingkan dengan saham dari Kalbe Farma. Begitu Mbak Vika. Makasih Pak. Oke. Pak, izin menambahkan. Monggo Mbak. Ya, tadi sama dari segi analisis fundamental juga. Sebenarnya kalau kita perhatikan Kalbe Farma sama Kimia Farma itu dari ukuran saja udah beda. Ukuran perusahaan Kalbe Farma itu jauh lebih besar daripada Kimia Farma. Yeah. Jadi terus jadi selain itu, selain ukuran, kemudian penyebab Kimia Farma itu turun itu karena adanya labanya itu yang fluktuatif. Labanya fluktuatif dengan adanya beban-beban yang banyak gitu, seperti beban usaha dan beban keuangan yang lainnya. Yeah. Terus itu kapitalisasi pasar market yang tadi ukurannya itu juga berpengaruh terhadap liquid tidaknya saham seperti yang dijelaskan sama Bapak tadi, karena market kapitalisasi itu sebagai suatu komponen semakin besar jumlahnya saham yang beredar. Jadi semakin besar saham yang beredar, maka semakin banyak yang ditradingkan seperti tadi, yang semakin banyak yang didisclose. Jadi makin banyak investor yang masuk. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya, Mbak. Terima kasih Mbak Riza penjelasannya. Ya, secara garis besar sih seperti itu ya. Saya juga nangkapnya sih lebih banyak aspek yang akan dilihat dari sisi aspek fundamental size-nya, terus kemudian market disclose-nya, terus kemudian dari sisi non fundamental analisis teknikalnya, dari sisi capital gain dan sebagainya. Ya memang aspeknya banyak yang untuk kemudian bisa mengukur volatilitas dari, apalagi saya nggak tahu harga per sahamnya itu mahalan mana yang untuk Kalbe dan untuk Kimia Farma. Harusnya lebih mahal Kalbe Farma ya per sahamnya. Kalau nggak salah lebih mahal Kimia, Pak. Oh gitu, lebih mahal Kimia Farma malah ya. Kalau nggak salah Pak, kalau nggak salah Kimia Farma 3.000-an, Kalbe 1.000-an. Oh iya. Bisa jadi karena dia oke. Karena nanti kita juga harus melihat size-nya ya, berapa outstanding-nya di perdagangan di pasar. Kalau Kimia Farma, kalau Kalbe bisa jadi mereka bikin pakai stock split, harganya lebih banyak, market saham yang lebih beredar lebih banyak, jadi ya macam-macam lah opsinya bisa jadi nanti. Tapi lebih ke kondisinya bahwa memang banyak aspek yang harus diperhatikan ketika kita mau melihat dampak dari sebuah harga saham ke dalam dampak dari sebuah harga saham yang disebabkan oleh karena kondisi internal dari perusahaan. Begitu Mbak Vika. Terima kasih Pak. Ada yang lain? Kalau belum ada, nanti sambil jalan saya coba share yang mana ya? Construction Master. Nah, ini sebenarnya saya pengen melihatkan apa yang struktur yang mungkin bisa dijadikan acuan kalian untuk menyusun tugas terkait dengan analisis. Tapi kok nggak kelihatan? Oh, dia dari draft. Sebentar. Jangan yang ini deh. Saya pakai yang
Oke, nah ini sebenarnya struktur terkait dengan bagaimana kita melakukan analisis bisnis dan analisis akuntansi. Kalau di tahun kemarin itu kita melihat objeknya adalah perusahaan konstruksi BUMN terutamanya. Ada Utama Karya Waskita, Adikarya, dan saya lupa satunya, ada 4 pokoknya. Nah, strukturnya bagaimana kemudian kita menyiapkan laporan itu dimulai dari sini. Kalian di overview dulu. Overview-nya tadi sebenarnya sudah disiapkan dengan baik dari kelompok 4. Artinya di scope yang lebih luas, dari scope yang lebih luas ya. Kalau ini kan world economic situation, kondisi saat ini. Nah, kalau kondisi saat ini, terus kemudian dibawa ke kondisi yang di Indonesia dalam skop yang lebih sempit gitu. Jadi kalau kondisi kalau kita bilang di sektor konstruksi, kalau di sektor konstruksi kondisinya kemarin itu dia melihat adanya slowdown ekonomi, terus kemudian bagaimana opini-opini dari lembaga keuangan internasional, World Bank dan yang lain terkait dengan perlambatan ekonomi dan implikasinya ke Indonesia seperti apa gitu loh. Nah, memang kemudian ada beberapa data yang memang harus disiapkan gitu loh. Jadi bukan harus disiapkan sih, menjadi konsideran kalau saya boleh bilang. Bagaimana kemudian GDP Indonesia itu totalnya berapa, terus kemudian konstruksi porsinya berapa di Indonesia, porsinya di dalam GDP secara nasional. Di sini kan dijelaskan total di Indonesia, growth-nya untuk GDP berapa, pertumbuhannya kita 507, terus kemudian GDP nominal per kapita berapa. Ya ini lebih ke informasi secara general ya. Artinya kalau kita mau membawa ke konteks yang sektor farmasi, tentunya nanti kalau memang tersedia informasinya, kalian bisa memasukkan itu di dalam overview di awal gitu, kondisinya seperti apa. Terus kemudian dibawa ke permasalahan-permasalahannya, bahwa tekanan dari kenaikan impor. Nah, kalau dari sisi tekanan dari impor, terus kemudian tekanan dari financial market, sebenarnya kan isunya tadi sama gitu. Jadi isu-isu terkait dengan kebutuhan impor bahan, terus kemudian apakah kemudian porsi di Indonesia itu porsi obat impor seperti apa jika memang ada. Nah, itu mungkin bisa dijadikan tambahan untuk pembukaan overview atas analisis untuk sektor farmasi khususnya di kimia farma. Nah, terus kemudian kita masuk ke skop yang lebih sempit. Terus kemudian sektor farmasi di Indonesia. Sektor farmasi di Indonesia, nanti kalian bisa jelaskan. Kayaknya tadi sudah sebagian dijelaskan. Sektor farmasi di Indonesia seperti apa posisinya, siapa yang bermain, siapa yang memegang market share terbesar. Terus kemudian dari situ kalian bisa tambahkan isu-isu yang terkait. Tentunya akan lebih baik jika dimasukkan dengan data-data dan grafik yang mungkin akan lebih menguatkan dari informasi yang akan disampaikan. Itu. Terus kemudian dari kalau tadi dari sisi overview-nya, terus kemudian dari sisi budget ini berarti
dari kita melihatnya dari sisi pendanaannya ya. Tapi kalau dari sisi finansial, dari sisi sektor farmasi, kalian bisa melihat analisisnya lebih simpel kali, lebih sederhana, bahwa ya market share-nya sekarang yang menguasai pemerintah dan swasta itu berapa persen. Tadi kalian perbandingkan aja data-data dari yang punya BUMN atau dari swasta, itu porsinya berapa. Nanti tinggal kita lihat perbandingannya. Kalau kalian punya perbandingan datanya dari tahun ke tahun, porsinya itu mana yang ada perubahan atau enggak, porsinya dominan lebih siapa, swasta atau pemerintah. Terus kemudian kalian bikin tabelnya dan kalian narasikan. Nah, kalau masukan dari saya sih seperti itu, kalau misalkan memang itu memungkinkan datanya tersedia. Ya, untuk data sebenarnya kalian bisa mencari data di luar dari data yang disubmit kemarin. Artinya itu kan hanya data yang disediakan. Artinya kalian bisa mengeksplor lebih, mencari informasi yang lebih di luar, di internet atau di BPS atau di apa datanya yang terkait dengan sektor farmasi, sehingga itu lebih memberikan kualitas laporan yang lebih baik, gitu, informasi yang lebih baik buat laporan kalian. Tuh, nah strukturnya seperti itu. Terus kemudian kita masuk ke analisis strategi analisis kan ada beberapa di sini. Kalau di sini lebih menggunakan Porter analisis dan analisa SWOT, terus kemudian kompetitif strategi. Oke, sebentar kita dari atas dulu ya. Dari Porter analisis tadi sudah disampaikan di PPT-nya, kompetitif rival sudah disampaikan, bargain power sudah, terus kemudian ancaman dari produk pengganti, terus kemudian ancaman dari pemain baru, terus kemudian nanti kalian bisa tambahkan mungkin terkait dengan, saya nggak tahu apakah isu holding nanti bisa dimasukkan di dalam Porter analisis atau kalian masukkan di dalam overview yang tadi terkait dengan budget gitu ya. Holding bisa kalian masukkan di sini dengan adanya holding farmasi, komposisi dari government itu berapa, komposisi dari swasta itu seperti apa, porsinya, dimulainya 2019, jadi nanti perubahannya tinggal mana yang lebih dominan. Itu. Nah, ini kompetitif rivalry dijelaskan di levelingnya ya. Kalau tadi saya belum lihat levelingnya, artinya di sini kan ditetapkan ada moderate, low, high, moderate. Nah, kalau ini kan lebih justifikasi kalian ya, personal adjustment kalian, bahwa dengan market share sekarang dan adanya holding sekarang, posisi untuk kompetisi antar perusahaan farmasi oleh holding oleh Kalbe Farma dia moderate, atau dia semakin posisinya semakin kuat, atau dia semakin lemah gitu. Nah, itu kalian lihat analisisnya. Terus kemudian bargain power of supplier, bagaimana supplier untuk Kalbe Farma, untuk Kimia Farma seperti apa. Terus kemudian bargaining power of customer itu dibedakan dengan market share ya. Kalau customer itu saya nggak tahu apakah kemudian di annual report itu terdapat informasi customer yang menggunakan obat dari Kimia Farma itu berapa persen itu dari sisi rumah sakit, terus berapa persen dari sisi masyarakat dan sebagainya, itu apakah ada. Kalau memang itu ada, nanti kalian juga masukkan sehingga kemudian kalian bisa melihat dominannya seperti apa gitu. Terus kemudian produk substitusi berarti kan lebih dari obat-obat yang diproduksi oleh Kimia Farma gitu. Bila dibandingkan dengan produk
Artinya memang perusahaan-perusahaan lain juga memproduksi obat-obat yang sama, yang diproduksi oleh Kimia Farma, tetapi kemudian bagaimana ancaman dari pihak produk-produk sejenis dengan melihat modal yang dimiliki oleh Kimia Farma. Modal dalam hal ini berarti memang jaringannya, terus kemudian strategi distribusinya dan sebagainya. Tadi kan ada anak perusahaan yang digunakan sehingga apakah dengan itu kalian bisa menjustifikasi bahwa ini kondisinya sangat bagus, masih bisa kuat, ini bagus. Adanya holding memperkuat posisi dari Kimia Farma di dalam ancaman dalam menghadapi ancaman terkait dengan produk-produk substitusi dan ancaman dari pemain baru di dunia farmasi. Secara garis besar tadi sih sudah disusun dengan baik dari kelompok 4 untuk poin-poin ini. Tinggal nanti pendalaman dari si laporan yang akan disiapkan. Nah, ini masuk kemudian di SWOT analisis. Tadi saya sampaikan sebenarnya SWOT analisis itu menjadi sesuatu yang berat, lumayan berat gitu, karena memang kemudian indikator-indikator yang mau kita sampaikan harus didukung dengan data-data yang akurat gitu. Kalau di sini kita lebih melihat di sektor konstruksi, kekuatannya ada terkait dengan adanya PPP, public private partnership, arahan untuk penggunaan PPP, terus kemudian acquisition regulation yang memberikan kemudahan gitu. Artinya itu memberikan komponen penguat gitu. Tapi sekali lagi harus disertakan dengan data dukung dan informasi regulasi atau yang sehingga bisa meyakinkan, bukan hanya kalau orang Jawa bilang ngecap saja gitu. Jadi yang banyak terjadi sekarang kan kita menggunakan SWOT tetapi kita tidak mempunyai data dukung yang memadai sehingga SWOT-nya itu terkesan kita hanya ngecap saja gitu, ngomong banyak gitu tapi tidak mempunyai data dukung. Itu yang menjadi salah persepsi dalam penggunaan analisis SWOT gitu. Harusnya analisis SWOT itu enggak cuma hanya deskripsi saja, tapi didukung dengan data-data yang bisa kemudian kita memberikan justifikasi itu menjadi sebuah kekuatan atau kelemahan atau potensi atau ancaman. Nah ini di sini dijelaskan juga ada posisinya, ada data terkait dengan overweight dari construction sector. Ini datanya construction sector, terus kemudian di room of growth-nya, PJMN yang tersedia, posisinya seperti apa, sektor apa saja yang berpotensi, terus kemudian potensi katalisnya itu apa saja gitu. Itu menjadi sebuah opportunity. Toll road, ada kewajiban kemarin untuk penyelesaian tol Trans Java atau program-program toll road yang diminta penugasan oleh pemerintah. Nah, itu juga menjadi sebuah opportunity yang bisa dijelaskan. Kemudian ancaman-ancamannya tentunya banyak hal yang harus dimasukkan, kenaikan harga minyak, terus kemudian proses procurement yang menjadi hambatan, kurangnya koordinasi antar government, terus kemudian gearing rasionya dan sebagainya. Nah, secara garis besar seperti itu untuk melakukan analisis SWOT, potensi, ancaman, peluang, dan hambatannya. Yang pengen saya highlight memang kemudian harus didukung dengan data-data yang lebih memadai, lebih bagus, dan bisa meyakinkan. Syukur-syukur nanti di dalam analisis kalian masukkan tidak ada beberapa grafik atau tabel yang kalian mungkin dapat dari download internet atau dari website yang resmi atau dari informasi-informasi yang kemudian bisa menjadikan dasar kalian untuk menyusun laporan.
Oke, terus kemudian di sini ada competitive strategi, dia ada product differentiation. Nanti kalau di sisi farmasi ya berarti kalau itu menjadi sebuah analisis, nanti dimasukkan competitive strateginya seperti apa, ada cost driver-nya dan produk-produk kita yang membedakan dengan produk kompetitornya. Itu dari sisi ini adalah contoh yang di construction industry. Gambarannya sih seperti itu, sehingga nanti kalian bisa merefer dari mind map yang di sini untuk kemudian kalian ada di dalam laporan keuangan, laporan yang kalian siapkan sampai dengan akhir minggu depan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya ambil minum sebentar. Ada yang mau ditanyakan kah? Boleh saya dimintakan untuk fotonya untuk saya. Baik, Pak. Dikirim biasa ya, Mas, ke biar saya sekalian. Izin sudah, Pak. Oh, udah ya, Mas. Ya. Oke, saya. Sebentar. Untuk yang industri penerbangan. Nah, konsepnya sebenarnya sih nggak jauh beda ya. Artinya sampai dengan di sini overview kalian melihat dari cakupan yang lebih luas di dunia seperti apa, terus kemudian kalian bawa di skop yang lebih sempit di level Indonesia. Indonesia seperti apa untuk pemahamannya. Kalau di sini dijelaskan yang untuk level lebih luas di dunia, kondisinya, transportasi pertumbuhannya, airline itu tumbuh 7% per tahun, terus kemudian faktor-faktornya, terus yang di sisi Indonesia lebih skopnya lebih kecil, terus kemudian update terakhir. Nah, kalau nanti saya sih cenderung lebih modelnya kayak gini ya. Maksudnya bila dibandingkan kalau tadi yang konstruksi, kalau ini lebih related, lebih mendekati dengan kondisi yang struktur yang dibutuhkan untuk sektor farmasi gitu lebih. Di sini recent update-nya juga ada, terus kemudian tantangannya seperti apa, terus kemudian siapa yang bermain di sana gitu. Nah, ini strategi analisisnya, bisnis analisis, strategi analisis, corporate strategi analisis, dan kemudian yang accounting analisis. Nah, kayaknya tadi yang disusun kelompok 4 itu lebih mendekati yang sini ya. Yang ini.
yang pakai Porter analysis dan SWOT analysis. By the way, saya sih nggak masalah kalian menggunakan yang contoh dari yang ini atau menggunakan contoh yang dari construction industry atau aviation industry, terserah. Yang penting mana yang menurut kalian lebih memudahkan kalian untuk kalian menyusun laporan itu sih. Menurut saya kalau versi saya ya, saya melihatnya tinggal disiapkan aja data-data dukungnya, itu yang lebih menjadi challenging karena memang dibutuhkan data-data seperti kayak gini yang terus terang kalau di dalam sebuah laporan kita melihat ada grafik, kita melihat ada tabel, itu lebih istilahnya lebih menarik lah kita membacanya gitu dibandingkan dengan hanya purely hanya narasi saja gitu ya. Hanya relatively menjenuhkan ketika kita membuat laporan dengan hanya sebuah narasi saja. Jadi saya maunya sih nanti kalian masukkan aja data-data dukung yang sudah kalian dapat dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel atau membentuk bagan dan sebagainya, sehingga itu lebih interaktif lah dari sisi laporan yang disusun. Gitu, achievement-nya, cost leadership-nya tadi juga ada contohnya cost leadership-nya. Tinggal nanti kalau di sini kebetulan dia dimasukkan untuk tahapan di accounting analisisnya. Jadi tinggal kalau kalian mengadop yang untuk construction yang pakai yang construction industry, contoh yang ini, nanti kalian tambahkan yang untuk accounting analisisnya. Jadi kalau di construction tadi kan nggak ada accounting analisisnya. Jadi tinggal kalian masukkan di step-step overview dari accounting analisisnya dan 6 step nih accounting analisisnya, poin-poinnya apa aja, identifikasinya, assessment-nya accounting flexibility, evaluate strategi akuntansinya, quality pengungkapannya, terus kemudian apakah ada potensi red flag di sana, terus kemudian melakukan under accounting distortion-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau nggak ada, kita tuh sampai berarti minggu depan kita kuliah hari Sabtu ya Mbak ya, Mbak Risa ya? Iya Pak. Oke, hari Sabtu. Terus mungkin sebelum ujian saya ada sekali kuis kali ya. Cuman saya malesnya itu bikin kuisnya masuk ke Google Classroom-nya itu yang saya butuh waktu untuk menyiapkannya. Ya paling nanti kalau misalkan kuisnya saya nggak bisa pakai Google Classroom ya saya pakai manual dan kalian submit aja pakai email gitu aja kalau nanti saya jawabannya gitu kalau misalkan kuisnya. Sebenarnya sih enak pakai Google Classroom, cuman saya menyiapkannya itu yang harus butuh waktu dan waktu itu yang susah. Justru kalau di kantor itu mungkin saya lebih banyak, tapi kalau di rumah ini jadi ya ngerti sendirilah kalau sudah di rumah kan banyak yang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya tutup kelas kita pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau mau didiskusikan apapun? Oke, kalau nggak ada, berarti saya tutup dulu. Pak, gimana Mbak? Izin konfirmasi terkait tugas laporan, Pak. Berarti itu tugasnya
tugas setiap kelompok, terus tugasnya itu nggak ada laporan kelas gitu ya, Pak? Nggak usah lah, nggak usah pakai laporan kelas. Tiap kelompok aja. Saya kan kalian juga masing-masing membuat membuat tugasnya gitu lah. Laporan kelasnya sih menurut saya sih nggak perlu juga. Oke, baik Pak, terima kasih. Jadi nanti paling tugasnya itu nanti laporannya jadi per kelompok, nanti yang disubmit sampai dengan mid itu analisis bisnis dan analisis akuntansi, terus nanti disambung ke analisis laporan keuangannya di after mid. Jadi nanti setelah di akhir setelah ujian akhir itu nanti laporannya komprehensif dari nyambung dari tugas dari analisis akuntansi, analisis bisnis sampai dengan nanti yang terakhir. Jadi satu kelompok nanti jadi satu tugas secara komprehensif, satu flow-nya paripurna gitu, nggak terpisah-pisah. Begitu. Ada lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, saya izin. Saya tutup kelasnya. Selamat siang semuanya. Sehat. Oh, sorry sebentar. Saya tanya dulu. Kalian sudah ada kiriman untuk kuota internet nggak sih? Kok saya ada SMS kuota sekolah ya? Kalian ada nggak? Sudah ada nggak kiriman kuota dari kampus? Subsidi kuota maksudnya? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oh, saya sih dari sekolah anak ya, karena yang terdaftar kan nomor saya. Jadi masa yang SD SMP sudah ada, masa yang kuliah belum ada sih ya? Ya udah deh, nanti kalian tanya-tanya aja gitu. Oke, saya tutup aja kelasnya. Selamat siang semuanya, dikerjakan tugasnya. Minggu depan nanti minta tolong kelompok 1 presentasi analisa akuntansinya. Oke, selamat siang semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.